Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 19 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai kehidupan kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan 2 Korintus pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membawa kami untuk hidup dalam ketaatan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, berkenan Engkau memampukan untuk kami dapat memahami firman Tuhan. Lebih dari semua itu kami menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Kristus kami sedia untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. 2 Korintus pasal 8 jadi bahan perenungan kita ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang kakek di Cina 74 tahun usianya, bernama Bai Fangli. Bai Fangli, kakek ini sangat menginspirasi banyak orang bagaimana dia hidupnya. Di dalam kesederhanaan Bai Fangli sehari-hari, Bai Fangli mempunyai hati yang begitu besar bagi sesama. Selama 20 tahun dia menggayuh becak. Uang hasil jerih payah menggayuh becak dia berikan kepada anak-anak yang putus sekolah dan terlantar hari demi hari. Hingga akhir hayatnya sudah ratusan anak yang terbantu dengan kedermawanan Bai Fangli. Kata-katanya yang tidak bisa dilupakan adalah, tidak apa-apa saya hidup menderita, yang penting anak-anak miskin ini bisa makan dengan layak dan dapat sekolah. Saya berbahagia melakukan semua ini. Itulah kata-kata yang menginspirasi Bai Fangli, seorang dermawan yang tidak kaya tetapi dia memiliki hati yang kaya luar biasa, sehingga ada banyak anak-anak yang diberkati melalui kedermawanannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat di Makedonia pada zaman Paulus ada juga memberikan teladan yang sama seperti kakek Bai Fangli tadi. Saat itu jemaat Makedonia begitu kesusahan. Mereka mengalami pencobaan yang berat dan hidup mereka juga dalam kemiskinan. Bukan orang yang kaya jemaat di Makedonia itu. Namun karena kemurahan hati mereka masih mau memberikan persembahan yang digunakan untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Bahkan jemaat di Makedonia ini masih bisa merasakan sukacita yang meluap. Itulah ekspresi yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus
yang bercerita mengenai keadaan jemaat di Makedonia. Sekalipun miskin, tetapi mereka tetap menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Dari kedua kisah yang tadi saya sampaikan, baik kisah kakek Bai Fangli yang begitu dermawan, juga kisah yang disampaikan Paulus mengenai jemaat di Makedonia, kita diingatkan kembali bahwa permasalahan hidup, cobaan, serta kekurangan seharusnya bukanlah penghalang bagi orang percaya, orang Kristen untuk berbagi kasih dengan sesamanya. Bahkan dengan kita bisa berbagi kasih pada orang lain, di sanalah sukacita akan meluap di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, walaupun kita mungkin sering mengalami kesulitan, atau bahkan sampai hari ini sedang mengalami kesulitan, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena kita sudah memperoleh berkat terbesar yang dari Tuhan, yakni keselamatan di dalam Yesus Kristus, penebusan kita orang berdosa, dan jaminan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh kita alami oleh karena Tuhan bersekutu dengan kita. Itulah kekuatan orang percaya untuk menjalani kehidupan, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur dan bersukacita menjalani kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, apapun situasi, kondisi, keadaan kita, tidak menjadi alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain tidak melulu uang ataupun benda-benda yang kita bisa berikan. Tetapi ketika kita bisa memperhatikan orang-orang yang sedang kesusahan, kita menjadi teman bagi mereka yang sedang mengalami duka cita, kita tidak memberikan apa-apa selain daripada kita memberikan hidup kita untuk menjadi teman bagi mereka. Itu pun sudah memberikan sesuatu yang terbaik. Terlebih ketika kita dipercayakan dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau belajar seperti jemaat di Makedonia. Demikian juga kakek Bai Fangli dari Cina. Mereka bukan orang kaya, mereka orang sederhana. Tetapi kesederhanaan tidak menghalangi mereka untuk bisa memberkati orang lain. Dan apa yang ditabur untuk sesuatu yang mulia. Terlebih kita menabur seperti yang diajarkan firman Tuhan. Semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Tidak sia-sia berarti itu bermanfaat. Tidak sia-sia itu berarti nama Tuhan dimuliakan. Dan demikian juga apa yang kita tabur, ketidaksiasiaan itu membawa berkat dan sukacita bagi orang yang menerimanya. Bapak, Ibu, Saudara, selagi kita masih hidup di dunia ini dan kita mengucap syukur oleh karena berkat pilihan yang telah Tuhan berikan pada kita, marilah kita bersama-sama dengan tidak jemu-jemu berbuat kebaikan kepada sesama kita. Dan percayalah, apa yang kita tabur tidak menjadi sia-sia, boleh mendatangkan berkat. Orang yang kepadanya kita tabur berkat, maka mereka pun boleh mengenal sumber segala berkat yang sesungguhnya, yakni Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan dan percayakan pada kami. Kesehatan, kekuatan, juga segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Kami belajar dari jemaat di Makedonia untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya ini menginspirasi kami untuk hidup ini boleh jadi berkat selagi kami diberikan kesempatan untuk menjalaninya. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melaksanakannya. Semuanya kami haturkan demi nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.